Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ini episode spesial karena pertama kalinya Kim ngundang secara langsung bintang tamu di channel Kim. Oke, kita kenalan dulu sebelum Kim panjang lebar. Ini bersama Bapak Halo, Waluyo Hadi. dengan Bapak Waluyo Hadi. Oke, jadi beliau adalah mahasiswa S3 yang sedang studi sekarang di Albania dengan satu program yang namanya Erasmus. Kita bakal bahas secara rinci juga tentang itu. So jangan lupa untuk stay tune here watching till the end, oke? Pertama-tama saya mau mungkin memperkenalkan Bapak secara lebih secara lebih jauh. Mungkin Bapak mau memperkenalkan diri, Bapak dari mana, asli mana, terus sebenarnya sekarang lagi kuliah di Albania atau memang lagi kuliah di tempat lain gitu. Oke, terima kasih. Jadi saya sebenarnya mahasiswa di Polandia, jurusannya manajemen. Saya sebenarnya sehari-hari saya sebenarnya dosen di ITS, jurusan desain produk. Nah, kebetulan kuliah di Eropa itu ada satu program namanya Erasmus. Erasmus itu macam-macam ya, ada Erasmus Plus, Erasmus Mobility, ya, ada conference dan lain-lain. Kebetulan kalau saya ini Erasmus Mobility. Jadi Erasmus Mobility itu kayak kuliah S3 itu kan riset ya. Nah, riset itu ketika kita sudah di Uni Eropa, kita itu punya hak untuk cari data, cari supervisor dari kampus manapun, bukan manapun ya, maksudnya kampus yang ada kerjasama dengan kampus kita. Nah, kebetulan kampus saya ada kerjasama dengan EUT, ya, European University of Tirana di sini, sehingga saya punya kesempatan untuk sini. Berarti kita perlu mention di sini atau kayak noti di sini bahwasanya Bapak Waluyo ini sekarang di Albania itu aslinya kuliahnya di Polandia, tapi dengan program Erasmus beliau lagi studi di Albania. Berarti selama 3 bulan ya? Jadi Erasmus itu sebenarnya kayak kita itu punya jatah 12 bulan. Ya, 12 bulan boleh milih. Misalnya 3 bulan di Albania, 3 bulan di Italia, 3 bulan di ini, sampai misalnya karena 3 bulan kali 4 misalnya karena 12 bulan berarti kita bisa milih 4 kali gitu. Nah, tapi karena saya belum punya rencana yang lain, sementara saya ngambil 5 bulan di sini. Ya. Awalnya 5 bulan ya. Tapi ternyata setelah sampai di sini, ternyata di sini satu semester itu hanya 4 bulan aja gitu. Jadi saya ngambil 4 bulan gitu. Jadi ini maksudnya gini. Jadi saya buat teman-teman yang mau ngambil Erasmus sebenarnya tergantung dari universitas hostnya. Kalau hostnya ternyata dia satu semester nyediakan 5 bulan, bisa 5 bulan. Kalau saya 4 bulan. Kita nanti lebih terperinci lagi di bagian Erasmus kita bahas ya Pak ya. Oke. Mungkin sekarang kita kan tiba-tiba langsung ke Erasmus aja gitu kan. Kita juga belum tahu tadi secara ibaratnya background pendidikan Bapak tadinya dari mana. Kan tadi Bapak udah nyebutin bahwasanya Bapak sekarang sebenarnya dosen di ITS jurusan desain produk dan sedang mengambil S3 di Polandia. Dulu berarti S1 S2-nya di mana? Oke, S1 S2 di ITB Bandung. S1 S2 ITB berarti seni rupa. Ya, seni rupa FSRD. FSRD Tapi gitu ya. bukan seni rupa, jadi kan ada seni rupa dan desain. Saya maksudnya di desain produk. Desain produk. Nah, ini buat teman-teman ya. Berarti kan banyak peminatnya nggak Pak kira-kira kalau FSRD di ITB itu? Kayaknya paling banyak deh. Kebetulan saya kan punya channel, nanti mungkin bisa dilihat di channel saya. Exactly. That's the reason why we are here. Karena saya mau viewer saya juga paham betul. Ibaratnya Bapak S3. Pengalamannya udah banyak. Pasti yang Bapak bisa sharing tuh banyak banget. Dan Bapak sejauh ini udah sharing di video di YouTube channelnya kan? Iya. Nah, teman-teman bisa cek nama YouTube channelnya Pak. Dosen desain. Dosen desain. Ya, saya pura-pura gak tahu aja padahal tadi saya juga udah tahu sebenarnya. Oke. So S1 S2 ITB. Tapi apakah ini kan Bapak udah punya title ITB? Menurut Bapak gimana buat orang yang kayak itu mah Pak Waluyo mah karena lulusan ITB aja makanya opportunity-nya lebih luas, atau memang sebenarnya opportunity itu terbuka buat siapa aja? Buat siapa aja sih. Jadi nah ini yang ini ya. Ya ini mungkin simpelnya yang bareng sama beasiswa saya itu ada yang alumni Undip, alumni ITS, alumni Unair Surabaya, lalu alumni ITB gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan harus ITB harus ini gitu. Dan kalau saya lihat juga di beberapa mahasiswa asing pun juga mahasiswa, kan kita di international student ya, internasional program ya. Jadi banyak dari universitas, ada di Iran, di Cina, dari mana lagi, Swedia, ya, Rusia. Dan itu saya tanya juga belum tentu universitas favorit gitu. Tapi yang saya lihat itu justru sebenarnya
informasi. Banyak sekali informasi seperti ini yang saya dapatkan seperti ini itu nggak sampai ke Indonesia gitu. Nah, jadi gini gampangnya misalnya ITB nggak dapat informasi, tapi ada universitas di misalnya di Nganjuk gitu, di tempat saya kelahiran saya, mereka dapat informasi itu, mungkin lebih kesempatannya lebih duluan gitu. I see. Berarti kunci utamanya memang si informasi itu. Ketika teman-teman bisa reach out informasi itu lebih dari yang lain, mungkin opportunity teman-teman juga bakal lebih. Jadi jangan ibaratnya langsung tiba-tiba minder, tiba-tiba kayak udah insecure aja. Oh, saya mah cuman kampus swasta Muhammadiyah di Metro misal, cuman gitu ya, di Lampung apa sih saya. Nggak ada kata seperti itu, karena siapapun bisa menggapai mimpi. Kayak itu nggak harus anak ITB atau UI, nggak. Video ini sepertinya juga buat teman-teman yang lagi S1 atau lagi S2 yang kadang kan anak kuliah juga kayak berpikir kayak setelah lulus saya gimana ya gitu ya. Terus apa sih opportunity ketika kuliah itu gitu kan. Oh, bisa ternyata opportunity kuliah itu banyak juga, bukan karena gini ya teman-teman. Saya dulu gap year. Ketika gap year, opportunity kuliah itu seperti apa? Nah, setelah kuliah kok gini-gini aja. Ada opportunity lain gak sih buat anak kuliah? Nah, ini tuh yang ibaratnya alasan Kim membuat konten ini, karena setahu Kim nih, Bapak juga pernah student exchange ketika S1 ke Jepang kan ya. Boleh gak Pak cerita ke teman-teman yang lagi S1 mungkin sekarang di Indonesia, bagaimana pengalaman Bapak, terus kayak stepnya seperti apa, terus apakah opportunity untuk bisa exchange ke luar negeri itu terbuka untuk setiap orang, kriterianya harus seperti apa, apakah harus yang benar-benar nilainya cum laude 4 gitu, GPA-nya konsisten 4, apa emang siapapun bisa mendapatkan kesempatan itu. Oke? Teman-teman, ini wajib disimak, oke? Teman-teman yang mau ke Jepang apalagi nih? Ini tahun 2023 ya. Sementara saya dulu ke Jepang tahun 2004. Ini kayaknya saya harus flashbacknya terlalu jauh ya. Tapi oke, saya coba ingat ya. Jadi sebelum ke sana, sekarang itu justru lebih banyak kesempatannya. Kan ada program Merdeka Belajar itu. Nah, Merdeka Belajar itu ada program IISMA ya, ISMA ya. Nah, itu kan sekarang dipublish ya. Zaman saya dulu malah nggak ada. Ya, artinya sebelum kita flashback ke belakang, jadi sebenarnya sekarang itu harusnya lebih mudah gitu. Nah, di zaman saya dulu itu, saya itu dapat beasiswa namanya dari Sato International Scholarship Foundation di Jepang. Jadi kalau teman-teman di supermarket itu kan ada barcode ya, barcode. Nah itu dia adalah market leadernya perusahaan barcode. Ya, jadi dia membuat program beasiswa untuk orang-orang seluruh dunia. Dan ya. Itu informasinya Bapak cari sendiri atau informasi yang Bapak dapat dari seseorang atau dari sebuah instansi? Oke, sebenarnya itu tuh di website ada gitu. Maksudnya kita bisa, saya terus terang ya, sampai hari ini saya belum ngecek lagi program itu masih ada atau enggak, tapi tahun 2004 itu karena kita bayangkan 2004 itu internet itu, saya baru mengenal internet itu tahun 2000. Berarti 4 tahun setelah ada internet itu. Yang tahu di ITB itu hanya International Office. Jadi saya dapat informasi itu dari International Office. Tapi kalau sekarang harusnya enggak. Kita enggak usah pakai internal, bukan enggak pakai ya. Maksudnya kita bisa apply sendiri gitu. Nah, waktu itu enggak perlu bergantung gitu satu platform. Nah, kalau dulu saya dari International Office, karena dari International Office maka diseleksi dulu dari International Office. Gitu. Jadi pengalaman saya itu gagal 6 kali. Sebelum ke Jepang itu? Iya, tapi saya itu terinspirasi dari teman saya. Mungkin kalau boleh saya nyebutkan namanya itu, teman saya itu Amul Agan namanya. Buat iya. Barangkali nonton ya. Amul Agan itu teman saya di koran kampus. Jadi waktu itu kita itu jadi wartawan ya, kerjaan kayak gini, interview orang. Wartawan di kampus, namanya koran kampus. Nah, salah satu tim saya namanya Amul Agan. Nah, dia itu yang sama juga. Dia itu selalu share, waduh saya gagal lagi, tadi dapat beasiswa ini, saya gagal lagi. Jadi saya tuh ingat, oh ternyata ada ya orang yang kerjaannya itu nyari beasiswa, nyari beasiswa tapi di improve lagi. Jadi misalnya, oh saya udah pernah dapat beasiswa misalnya, dulu itu ada namanya beasiswa ekonomi misalnya. Ekonomi itu kan karena kan ya emang gak mampu baru dapat beasiswa kan ya. Ada juga, wah saya dapat lagi nyari yang prestasi, saya nyari lagi yang beasiswa IOM. Nah kayak gitu, sampai dia itu akselerasi beasiswa sampai beasiswa luar negeri gitu. Disitulah saya mikir, oh ternyata bisa ya gitu. Nah dari situlah saya termotivasi, nanya terus, Gan sekarang apply di mana?
oh ini saya dapat di Singapura, oke saya ikut. Terus kemana pun, nah itu sampai saya gagal 6 kali, dia pun kayaknya gagalnya lebih dari itu gitu. Nah lalu beasiswanya itu jadi istilah kita itu mungkin exchange ya, tapi itu program khusus sih. Jadi kayak exchange itu berarti pertukaran ya, ada mahasiswa yang ke sana, ada mahasiswa dari sana ke sini gitu. Ya betul. Tapi itu enggak, kita hanya mengirim. Jadi istilah kita waktu itu short suron, jadi research student gitu. Walaupun di sana itu banyaknya sebenarnya jalan-jalan. Setiap setiap bulan kita itu ada bus international student yang kemana misalnya, ke Bendungan, ke JEL, Japan Airlines. Kita tuh lihat gimana pabriknya, perusahaannya. Survei lah ya, sambil melihat Itu keadaan. lebih ke ini plan tour ya, lebih kita edukasi, kita melihat bagaimana manajemen di sana, ke Toyota, ke ini kayak gitu. Lalu tetap kita riset di labnya gitu. Terus di sana kita berkumpul banyak dari negara-negara, khususnya yang angkatan saya itu ASEAN ya, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, nah seperti itu. Jadi ada 2 program. Pertama program yang jalan-jalan kampus saya namanya Tokyo Institute of Technology atau Tokodai atau TIT. Lalu ada program dari SIF. Jadi kita jalan-jalannya double. Jalan-jalan SIF, jalan-jalan Tokodai. Kalau Tokodai lebih ke edukasi, kalau SIF lebih ke budaya. Jadi misalnya kita belajar membuat mochi gitu. Mochi tahu nggak? Mochi Jawa Barat kan? Ya, Nah, mochi. itu kan Jepang kan. Jadi dia misalnya gimana kita bareng-bareng menumbuk mochi gitu. Terus kita lihat kabuki. Kabuki itu kayak ketoprak gitu ya. Ketoprak bukan ketoprak makanan ya. Kayak ketoprak humor itu, kayak panggung itu. Lihat sumo. Iya, performance kayak gitu. Itu selama 1 tahun. 1 tahun di Jepang. Sebenarnya ada lagi yang S2 saya juga dapat kesempatan seperti itu. Kalau itu exchange Di mana tuh? di Chiba University di Jepang juga. Di Jepang, di Chiba. Berarti sejauh ini Bapak ke Jepang udah 2 kali nih dalam 2 kali. Iya, 2 kali studi ya, studi. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi 1 tahun, kalau yang kedua itu cuma 2 minggu. 2 minggu itu berarti yang exchange. Tapi exchange, jadi pertukaran. Saya ke sana, lalu saya share tentang itu di jurusan pendidikan ya, kayak pokoknya jurusan pedagogi lah gitu, pedagogi ya. Itu di tahun berapa Pak? Di tahun berapa? 2013. 2013 berarti Ya, 2004. lebih deket lah ya flashbacknya. Oke, lebih dekat. Nah, jadi kalau di situ lebih saya share bagaimana cara pendidikan di Indonesia. Saya ngajar anak SD di sana, lalu ganti mereka datang ke Indonesia mengajar bukan SD ya. Oh iya, saya di sana SD, tapi waktu ke Bandung mereka ngajar SMA. Kayak gitu. Jadi ya itulah, intinya banyak kesempatan sih. Kalau ini berarti itu ya, tadi udah cerita yang 2004. Meskipun mungkin terdengar itu mah pasti retorikanya udah berbeda, tapi kan again kayak motivasinya, terus kayak background historinya, terus cara ngumpulin informasinya malah kita yang lebih mudah banget dibanding 2004 gitu, yang internetnya tuh masih baru kita baru attach lah ya ke internet pada waktu itu, belum se-attach sekarang. Tapi untuk yang 2013 ini Kim pribadi nih ya, buat teman-teman juga mungkin penasaran stepnya itu seperti apa? Maksudnya kayak untuk exchange seperti itu, apakah ada sebuah instansi, ada Instagramnya, atau mungkin ada website khusus untuk dapetin informasi itu? Kalau Bapak sendiri waktu itu 2013, apakah informasinya datang sendiri ke Bapak lewat lewat temen atau lewat media, atau Bapak sendiri yang search, saya mau ke Jepang nih, mau nyari exchange, lalu Bapak nemuin informasi ini? Seperti apa kira-kira? Kalau yang 2013 itu memang programnya dari I.O. Jadi namanya Twinkle Program. Itu kayaknya saya nggak tahu ya, itu program itu berulang atau enggak gitu ya. Tapi ini kasusnya beda. Kalau yang pertama tadi ada yayasan ya, apa istilah itu, mungkin CSR-nya si Sato Foundation atau perusahaan Sato Corp, lalu dia bikin Sato Foundation ya. Kalau yang kedua itu enggak, kita benar-benar dapat dana dari Chiba University, karena dia tuh punya misi, kalau nggak salah ya, itu jadi kayak dia itu ingin mempelajari metode pembelajaran di Indonesia gitu. Jadi kayaknya by project. Saya juga nggak tahu setelah itu ada project lagi atau enggak. Intinya informasi di mana-mana tersebar, kesempatan banyak, program yang diadakan perusahaan-perusahaan, instansi-instansi, yayasan-yayasan untuk program seperti itu banyak. Jadi kesempatan selalu terbuka untuk siapapun yang mau meraihnya. Intinya itu ya.